Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudariku seiman, terutama para pejuang yang bersenjatakan kameramen yang bergerak di bidang media yang dirahmati Allah. Kita semuanya telah mendapatkan informasi yang cukup akurat bahwa yang menentukan kekuatan dunia sekarang adalah 4. Pertama adalah media. Keduanya adalah senjata. Ketiganya adalah politik. Dan yang keempatnya adalah ekonomi. Makanya siapa yang sekarang memiliki senjata pasti akan berkuasa. Sekarang siapa yang memiliki media pasti akan bisa menguasai opini. Siapa yang sekarang memegang kekuasaan politik, maka dia akan bisa mengendalikan strategi kehidupan. Dan siapa yang memegang ekonomi, maka dia akan bisa membeli, mengatur, dan menguasai seluruh kebutuhan hajat hidup yang dimana itu adalah ketergantungan semua manusia. Bahkan sampai-sampai hukum pun bisa dibeli dengan materi. Kita sekarang menyoal masalah kekuatan media. Kalau memang siapa yang sekarang memegang media akan pasti berkuasa, akan pasti bisa memegang opini. Kekuatan media yang ada ibarat pisau bermata dua, bisa digunakan untuk mengiris sayur, memecah buah, atau sebaliknya untuk menusuk atau bunuh diri, menghancurkan jiwa manusia. Oleh karena itu kita faham sekarang ini musuh menjadikan kameramen, menjadikan media, baik elektronik maupun cetak, sebagai senjata pemusnah kebenaran. Dia sekarang dengan mudahnya mengesankan bahwa media ini Islam ekstremis, Islam radikal, hanya dengan beberapa lembar berita yang mereka sampaikan. Sementara toleransi Islam, kebaikan Islam, dan keindahan Islam tidak pernah mereka kutip. Contoh fakta juga, bagaimana dalam waktu sekejap, berbagai macam ulah amoral yang ada di belahan dunia, baik itu gaya-gaya yang mereka tawarkan, bahkan sampai pernikahan dengan sesama jenis, mudah ditiru karena media. Betapa mudahnya sekarang anak-anak kita mengakses film porno, dengan mudahnya anak kita terpengaruh dengan dunia kekerasan, karena semuanya itu adalah dari media. Oleh karena itu, kita sekarang sebagai seorang muslim, Allah kasih nikmat berupa media ini, baik elektronik maupun cetak. Harus betul-betul kita kelola dengan baik. Harus kita tangani dengan profesional dan amanah. Karena subhanallah, bayangkan, seandainya yang sekarang mendengar atau
menyaksikan televisi yang sekarang kita setel itu 1.000, 2.000. Subhanallah. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada orang mendapatkan petunjuk satu saja lantaran kamu, lantaran peran kamu, entah itu ustadznya, entah itu moderatornya, entah kameramennya, entah yang menyiapkan semua sebagai perantara, itu akan lebih baik daripada kendaraan yang termahal, unta yang termahal pada zaman itu. Oleh karena itu, kita sekarang berada di dalam suatu persaingan di hutan belantara. Mereka dengan terbuka dan bebas mengunduh, bahkan memposting, mengupload berbagai macam kejahatan, kriminalitas, dan pemicu dekadensi moral. Mereka dengan bebas memposting film porno. Mereka dengan bebas memposting hal-hal yang sifatnya berbau semen leven atau kebebasan. Mereka dengan bebas berpost yang sangat bugil, yang menggoda anak-anak remaja kita. Akhirnya syahwat mereka melonjak. Nafsu mereka tidak bisa dikendalikan, apalagi mereka dengan bebas menebarkan syubhat-syubhat Islam yang siap menghancurkan jangankan orang yang lemah iman, orang berpendidikan, dan orang yang terpelajar pun bisa saja guling dan terpengaruh. Inilah kenyataan yang dikatakan oleh para ulama, asy-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu sangat menyambar, sementara hati kita itu lemah. Dengan demikian, kita harus betul-betul bisa memanfaatkan senjata satu ini untuk berdakwah, mendidik, menyadarkan umat kembali kepada jalan yang benar.